Swipers, selamat datang di cerita Swipe RX episode Grebek Atnas Pharmaceutical Store. Ini episode bakalan keren banget karena kita bakal ngulik abis, kita akan kepoin apotek yang beda konsepnya dari yang biasanya. Sekarang aku lagi ada di Mall Asta District 8, kawasan SCBD. Dan kalian lihat di sendiri ya, kalau store ini adalah sebenarnya apotek yang konsepnya beda. Dia mengusung perpaduan antara apotek dengan store yang kekinian. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Kita langsung aja yuk kenalan sama ownernya. Halo Kak. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Kak. Kita ngobrol-ngobrol ya Kak? Boleh, Ya? boleh. Oke, sebelum itu Swipers pasti pengen tahu dong siapa Kak Seda sebenarnya. Boleh Kak kenalin dulu ke Swipers. Halo semua Swipers, aku Alvita Seda, aku owner dari Atnas Pharmacy Concept Store. Swipers bisa panggil Kak Seda dan bisa kepoin ya Kak ya. Ada LinkedIn-nya, ada semuanya lengkap ya. Ya, bisa lihat. Aku pengen kepoin dulu tentang pengalaman Kakak, bahkan perjalanan Kakak sampai membuat ini dimulai dari background pendidikan Kakak nih. Gimana sih Kakak akhirnya memilih farmasi untuk menjadi jalan hidup Kakak? Swipers, beliau ini adalah apoteker loh. Oke, awal mulanya memang ya seperti anak SMA lainnya lah, kita mencari sebanyak mungkin informasi gitu yang kita bisa dapetin, tanya-tanya sama teman-teman gitu ya, atau sama senior-senior gitu. Nah, akhirnya aku putuskanlah untuk mencoba ambil jurusan farmasi ini. Karena apa? Karena dulu aku juga punya ketertarikan di bagian make up atau skincare gitu. Walaupun zaman dulu tuh nggak terlalu banyak lah ya informasi tentang skincare dan sebagainya gitu. Jadi kenapa akhirnya aku putuskan untuk ambil jurusan farmasi dulu. Nah, untuk masuk farmasi itu kan sebenarnya untuk kita jadi profesi ada pendidikan lagi gitu ya. Nah, dari situ setelah lulus S1 farmasi semakin tertarik di dunia makeup atau skincare, personal care gitu. Akhirnya aku ambillah apotekernya gitu. Sebelum perjalanan sampai akhirnya jadi apoteker kan, waktu kuliah kan pasti banyak dong aktivitasnya. Boleh Kak ceritain aktivitasnya saat di S1 Farmasi ITB? Oke, sebenarnya nggak banyak kegiatan selain kuliah. Cuman memang kan di ITB sendiri kita himpunan cukup kuat gitu ya. Aktivitasnya banyak, baik dari seminar-seminar atau aktivitas yang kegiatan-kegiatan keluar negeri kayak gitu-gitu ya. Paling aku ikut beberapa kegiatan-kegiatan dari Persatuan Farmasi sedunianya itu. Semua pendidikan apoteker itu kan memang ada intern atau magangnya. Nah, dulu karena aku sebenarnya jurusannya sains dan teknologi industri gitu. Makanya mungkin larinya ya lebih ke industri gitu. Ya. Cuman dulu ya magang ada beberapa tempat lah ya, kayak di apotek pernah, terus di industrinya juga pernah, di produksi gitu ya. Standar aja sih sebenarnya kalau magang, cuman setelah lulusnya yang aku ada beberapa pengalaman kerja. Oh gitu. Terus setelah lulus dari apoteker, ada pengalaman kerja apa aja tuh Kak? Apa langsung ke industri atau ada pengalaman di klinis? Sejujurnya ya, setelah aku menjalani apoteker itu dan intern ya, kita waktu itu kan magang ya, aku tuh malah ketertarikannya ke klinis. Wow. Gitu, karena mungkin saat itu kita magang industri itu menurut aku jujur kurang menggambarkan industri farmasi yang sebenarnya. Yang ada di pikiran Kakak sebelumnya. Betul. Bahkan yang realnya setelah aku bekerja gitu ya. Karena menurut aku kayak ternyata banyak sebenarnya bidangnya tapi tidak diperkenalkan waktu kita kuliah. Sayang banget ya. Gitu. That's why aku lebih tertarik klinis. Jadi begitu lulus, aku kerjanya di rumah sakit. Selama berapa? Selama sebentar, nggak nyampe 1 tahun. Karena setelah itu aku melanjutkan kuliah lagi. Nah, kita ngomongin part yang kedua nih. Perjalanan studi Kakak ambil magister manajemen kalau Betul. Oke. Kenapa Kakak ambil itu dan spesialisasinya apa Kak? Ya, aku ambil magister manajemen sebelumnya di Prasetya Mulia. Aku ambil itu karena memang aku ada rencana untuk berbisnis dan ingin memperdalam lebih lagi di industri gitu. Karena kan kita di sains dan teknologi industri itu sebenarnya banyak bahas tentang manajemen gitu ya, tentang produksi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa diperdalam nih di magister manajemen gitu. Jadi ingin memperkuat ilmunya aja sih sebenarnya. Wah, luar biasa. Sekarang kita ngomongin Atlas ya Kak. Tapi biar lebih enak kita duduk aja kali ya Kak. Boleh. Di sana aja.
Oke Kak. Sebelum kita bahas tentang Atmos-nya ya Kak ya, aku masih pengen tahu cerita Kakak nih ya tentang manajemen bisnis, magister manajemen. Magister manajemen. Iya, itu kan Kakak tadi bilang bahwa pengen ada improvement ya, pengembangan nanti ketika buat bisnis gimana. Berarti dari awal udah punya cita-cita pengen jadi pebisnis ya Kak ya? Iya, bisa yes or no sih sebenarnya. Karena ayahku sendiri awalnya tetap karyawan gitu ya, baru setelah memutuskan pensiun ini baru akhirnya berbisnis. Nah, aku tadinya rencananya seperti itu juga. Gitu. Kita mau bekerja dulu, cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya, baru mungkin akan mulai bisnis. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya opportunity-nya datang lebih cepat, makanya kita coba berbisnis aja. Gitu. Sempat bekerja dulu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lah gitu. Baru setelah itu memutuskan ya udah deh kita coba bikin Atmos. Nah ya udah deh kita coba, itu tuh gimana tuh? Apa karena mimpi sebelumnya? Sebenarnya farmasi ya, karena dulu background aku farmasi. Jadi menurut aku punya mimpi gitu ya untuk punya bisnis di bidang farmasi. Tapi itu selalu jadi safety net aku. Ibaratnya kayak kalau aku udah kepentok di mana-mana, ya aku akan kembali ke jurusanku gitu. Kemudian bisnis ini sudah berapa lama kan? Aku merencanakannya gitu ya. Iya, merencanakannya dulu. Itu sejak 2020 akhir. Gitu. Tapi untuk bukanya sendiri, untuk official openingnya di April 2021. Ini gimana Kak? Cerita perjalanannya sampai Atmos ada di Mall Asa ini. Awal mulanya itu buka ada di salah satu office building di Dharma Wangsa. Karena ya jujur aja karena modal untuk punya offline store itu kan lumayan ya. Jadi kita cari yang paling affordable gitu ya, yang paling memungkinkan untuk start the business, cost-nya nggak terlalu tinggi. Karena walaupun aku sudah melakukan perhitungan dengan business plan dan sebagainya, tapi kan pasti ada aja yang meleset gitu, yang tidak sesuai perkiraan. Jadi aku mitigasi resikonya di sewa supaya tidak terlalu mahal, karena biar bagaimanapun ini kan sewa ya untuk tempat. Nah, setahun berjalannya Atmos, ada tawaran untuk buka di mall ini. Gitu. Jadi kebetulan mall ini memang tipe mall yang agak berbeda ya. Kalau dari manajemennya sih menyebutnya ini hub, bukan mall. Hub. Jadi kayak perkumpulan gitu, untuk orang ngumpul, orang apa gitu. Jadi ada idealisme, ada konsep sendiri dari mall ini yang dimana mereka merasa bahwa Atmos bisa fit in di berarti justru bisnisnya gitu. Iya gitu. Dan ternyata setelah dipertimbangkan ini cocok juga nih gitu. Betul gitu, dengan konsep bisnisnya, dengan partnersnya Atmos ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi tadinya memang harusnya lebih cepat bahkan bukanya, cuman aku tidak menyanggupi dan ingin memanfaatkan lebih baik juga di tempat yang lama karena masih sewa. Makanya kita baru buka di sini per September kemarin. Wah, baru banget nih. Terus kalau yang ada di Jakarta boleh mampir untuk ketemu sama Kak Seda. Oke Kak, sekarang Atmos ini kan kayak unik banget ya, kalau teman-teman saya lihat itu tuh kayak penuh filosofi gitu ya. Soalnya nggak pakai T tapi pakai plus gitu. Betul. Itu ada nggak filosofinya dari Atmos ini? Ada. Jadi memang lumayan lama nih kita nge-build branding dari Atmos ini, karena aku sendiri membuat Atmos ini pengen sesuatu yang berbeda gitu. Dari bisnis apotik tapi yang orang tuh masuk nggak cuma orang sakit yang mampir atau orang yang punya keluhan yang mau mampir gitu ibaratnya. Jadi aku nge-build Atmos ini gimana caranya supaya ini lebih ke wellness store dibandingkan apotek atau farmasi. Walaupun kita memang melayani obat-obatan juga gitu, menjual obat-obatan juga. Nah, that's why kita coba buat image-nya yang paling cocok gitu ya untuk Atmos. Nah, untuk Atmos sendiri itu A+ness itu ada artinya sendiri. Nah, A+ itu kita ingin memberikan yang terbaik gitu ya, yang A+-nya. Dari wellness, beauty, dari healthiness, beautiness gitu. Jadi kayak semuanya kita ingin memberikan yang terbaiknya. Yang kita provide inclusive local product, terus curated local product gitu. Tapi juga along with pharmaceutical drugs. Kalau misalnya kita kaitkan dengan background-nya Kak Seda sebagai seorang apoteker dan juga seorang manajer berarti magister manajemen. Nah,
itu pasti ini dong, kedua-duanya bermanfaat dong untuk membangun etnis ini pada akhirnya gitu ya. Nah itu bisa diceritain nggak Kak proporsi pengaplikasian keilmuannya yang Kakak dapetin? Oke, kalau saat ini untuk keilmuan ya, untuk pada praktek sehari-harinya, keilmuannya memang masih di 90% bahkan itu masih di magister manajemenku yang terpakai gitu. Karena memang ini manajemennya nggak bisa dibilang full manajemen apotek, lebih ke manajemen usaha secara umum. Tapi sambil berjalan bisnisnya, ilmuku di farmasi itu sangat dibutuhkan dan berguna. Gitu. Jadi kenapa aku cuma kasih 10% karena memang biar bagaimanapun lebih berat ke manajemen. Nah, cuman farmasinya aku ini akhirnya bermanfaat ketika aku menjalin relasi baik bersama baik dengan customer ataupun dengan partnersku di internal gitu. Entah kalau dari customernya misalnya mereka konsultasi, karena kita kan juga ada telemedicine-nya nih kayak telekonsul gitu lah ya, telekonsul buat kecantikan bisa, buat kesehatan bisa gitu. Itu untuk yang kesehatannya masih aku full yang handle, tapi kalau untuk kecantikannya memang sudah bisa aku serahkan ke timku gitu. Nah itu bermanfaat banget tuh, karena ya walaupun lagi-lagi aku ilmunya juga nggak yang stunning banget gitu, tapi ya masih ada lah yang bermanfaat untuk aku konsul mengenai obat-obatan ke customer atau ke patient. Terus untuk brand partners juga bermanfaat karena banyak dari mereka yang belum mengerti regulasi baik untuk perizinannya, BPOM dan sebagainya, persyaratannya dan bahan-bahan ingredients. Jadi kayak mereka mau ngobrol juga lebih nyaman, terus lebih percaya juga karena aku punya background farmasi. Oke Kak, nah tadi menarik banget kita ngobrolnya ya Kak ya, seputar dengan background Kakak dan segala macam. Tadi Kakak juga sempat bilang kalau offline store-nya diusahakan dengan sedemikian rupa, berarti ada online store atau gimana Kak? Betul, kita offline dan online berjalan. Awalnya tuh offline dulu atau online dulu? Berbarengan. Nah, kenapa? Karena saat kita buka itu pas pandemi. Jadi kita nggak bisa nutup mata. Jujur awalnya aku hanya ingin fokus di offline. Oh gitu? Betul, karena tujuan utama dari adanya Etnos ini dan kenapa kita bekerja sama dengan lokal brand only, karena kita ingin memberikan wadah gitu ya, memberikan tempat untuk lokal brand ini bisa memperkenalkan produknya ke customer lebih real. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya untuk modal membuat store sendiri satu brand, apalagi brand-brand lokal, pasti modalnya besar banget. Jadi dan lokal brand ini aku banyak ngobrol juga sama ownersnya, mereka start small gitu loh. Jadi sebisa mungkin meminimalisir cost. Nah, dengan adanya Etnos ini mereka jadi terbantu dengan bisa mendisplay produknya, bisa customer coba langsung produknya. Makanya kita fokusnya di offline tadinya. Tapi pandemi hit hard, jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan untuk untuk membuka channel penjualan online. Berarti sampai sekarang masih ya Kak? Masih berjalan dua-duanya. Tertarik banget nih Kak, aku sama yang tadi Kakak bilang bahwa produknya banyak yang lokal. Betul, ya. hampir 100% lokal sebenarnya. 100% luar biasa, ini cinta dalam negeri banget. Oke, pengen kepo nih Kak. Boleh, yuk kita lihat langsung. Oke. Yuk, saya terus Kak. Iya. Wah, ini apa aja nih Kak? Nah, ini produknya macam-macam banget. Ini area home living nih di sini. Home living. Contohnya di sini nih ada roller aromaterapi. Gitu. Jadi sini fungsi aromaterapinya berbeda-beda. Gitu. Ini salah satu yang dibilang produk lokal. Betul, ini semua produk lokal. Kenapa memilih lokal brand untuk membesarkan Etnos gitu ya? Membesarkan Etnos. Oke, karena aku sendiri awal mulanya memang pengguna lokal produk. Dan menurut aku kualitinya itu sangat-sangat bagus, nggak kalah sama produk-produk luar, tapi harganya affordable. Cuman sayangnya belum mendapatkan exposure yang cukup masif gitu ya, sehingga banyak yang coba atau banyak yang pakai gitu. Jadi alasan utamanya sebenarnya itu. Dan aku rasa karena kita sendiri juga lokal ya, UMKM lokal, jadi aku pengen kayak kenapa kita nggak besar bareng-bareng gitu, berkembang bareng-bareng. Berarti lokal ini salah satu uniqueness ya dari Etnos itu sendiri. Nah sekarang ngomongin tentang promosi-promosi ya, kan kakak seorang magister manajemen nih ya, aplikasikan ilmu promosinya itu ya.
kayak aku lihat tuh di Instagram tuh kayak wah ini menarik banget nih gitu ya Kak. Itu sebenarnya kenapa seperti itu Kak? Karena gini, aku melihat sosial media gitu ya, itu tuh tempat di mana orang gather info gitu, kayak mendapatkan info-info. Jadi aku pengennya sosial medianya Netflix itu bukan berjualan, tapi lebih ke sharing knowledge. Nah, di mana di situ kita aku mencoba mempraktekkan kembali ilmuku di bidang kesehatan atau kecantikan. Jadi kita sharing knowledge yang bersinggungan dengan kesehatan dan kecantikan dibanding hanya berjualan produk aja. Kayaknya ini bisa diterapkan ya. Betul, ini salah satu image atau strategi marketing lah bisa berjualan. Luar biasa. Kak, boleh ya Kak ini sebelum, kayak aku lama banget tidak ganggu Kak. Gak apa-apa. Positif dong Kak buat saya peserta yang pengen bikin bisnis. Oke, tipsnya sebenarnya gampang aja. Dari kenali dulu apa kemampuan kamu, sejauh mana kemampuan kamu, apa yang kamu suka gitu. Jadi kalau aku selalu memulai bisnis itu apa yang kita suka, supaya kita ngerjainnya pakai hati gitu. Nah dari situ kita akan berkembang terus, pasti akan berkembang dan selalu hargai setiap step perkembangan yang kamu alami. Wah luar biasa Kak Seda. Kak Seda terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Semoga sukses selalu. Iya amin, semoga sukses juga. semakin bermanfaat buat semua. Amin, terima kasih. Oke, aku lanjut sama customer dulu ya. Oke, terima kasih. Bye. Kak. Oke, Swipers itu tadi obrolan kita bareng sama apoteker Alvita Seda atau yang biasa dipanggil Kak Seda. Menarik bukan? Nah, Swipers untuk mendukung acara nih kayak jalan-jalan kita, cerita grebek kita biar semakin membuka wawasan kamu, jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe akun YouTube SwiperX Indonesia. Oke Swipers, itu dia cerita SwiperX episode Grebek Etnas Farmasi Konsep Store. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita kita, cerita SwiperX. Swipe or X.